Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kakak Dedek. Kali ini kita road trip kembali guys ke jalur Dieng. Kita akan melewati Parakan dari arah Temanggung ya. Di sini kita akan melewati Ngadirejo yang terkenal dengan tanjakannya dan tikungan yang beradrenalin tinggi guys. Tikungan ini namanya tikungan Randy. Dan kita juga akan melewati sebuah tanjakan yang sangat terjal juga ya, namanya adalah tanjakan Semati. Tanjakan ini meskipun tajam tetapi sangat indah karena kita bisa melihat Gunung Sindoro dari jalan ini ya, dari jalan Tambi. Sangat indah. Di sebelah kanan juga kita bisa melihat bukit yang sangat cantik yang juga dijadikan tempat wisata, yaitu Bukit Sigendil. Sehingga amat sayang kalau video ini tidak kita tayangkan kali ini ya. Ini adalah jembatan Plengkung Merah Campur Sari Bulu Temanggung. Dilihat dari bentuknya, bangunan ini tidak begitu melengkung tetapi masih bisa dikategorikan melengkung, atau orang Jawa menyebutnya plengkung. Lokasi Plengkung berada di Desa Campur Sari, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Ternyata, Plengkung Campur Sari dulunya adalah jalur rel kereta api. Karena jalur rel kereta api sudah tidak berfungsi, sekarang Plengkung ini dialihfungsikan menjadi jembatan penyeberangan. Di bawah Plengkung ada 3 terowongan yang bisa dilewati kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Nah guys, kali ini kita sudah sampai di sebuah kota bernama Parakan ya. Kota Parakan ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Kecamatan ini juga dilintasi jalur dari Wonosobo ke Yogyakarta. Juga dilintasi oleh jalur Semarang dan Yogyakarta ke jalur Pantura atau Jakarta. Jadi wajar sekali kalau kota ini merupakan kota yang padat karena merupakan pertemuan dari 2 jalur besar guys. Nah guys, di depan kita nanti akan ada sebuah tugu bernama Tugu Kota Parakan atau biasa juga disebut sebagai Tugu Galeh. Tugu Parakan ini berada tepat di jantung kotanya Parakan guys. Ternyata kota Parakan ini lebih terkenal daripada Temanggung. Meskipun sebenarnya kota Parakan terletak di Kabupaten Temanggung guys. Kota Parakan lebih terkenal daripada Temanggung karena merupakan persimpangan dari 2 jalur besar kan. Nah ternyata bukan hanya itu guys. Karena menurut sejarah, selain peran dari Kiai Haji Subhi sebagai pelopor bambu runcing yang dikenal senusantara, ada beberapa alasan dasar dalam sejarah di Temanggung. Sebelum ibu kotanya Temanggung, dulu zaman Belanda, Parakan itu adalah sebuah kawedanan. Nah di sini kita belok kanan dulu guys ya. Kita akan masuk ke Jalan Brigjen Katamso agar kita bisa ke jalur Ngadirejo. Oke, kita lanjut ceritanya guys ya tentang kota Parakan. Ternyata dulu Parakan adalah ibu kota dari Temanggung. Hal itu terjadi sebelum Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1820-an hingga 1825 dengan pemimpin pertamanya yaitu Tumenggung Sumodilongo. Peristiwa yang terkenal kala itu adalah pertempuran antara pasukan Tumenggung Sumodilongo melawan pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Sentot Ali Basyah dan Kiai Maja, dan diakhiri dengan kekalahan pasukan Sumodilongo dengan dipenggalnya Mustoko Sumodilongo oleh pemimpin pasukan Diponegoro yaitu Sentot Ali Basyah. Tetapi ada yang berkeyakinan bahwa eksekutornya adalah Kiai Mojo. Pertempuran tersebut merupakan bukti nyata politik divide et impera yang biasa dipraktikkan Belanda untuk menguasai dan mencengkeram daerah jajahannya. Hingga saat ini, alasan Tumenggung Sumodilongo memutuskan untuk melawan Pangeran Diponegoro masih merupakan misteri karena menurut cerita rakyat yang beredar, diketahui bahwa Tumenggung Sumodilongo dan Pangeran Diponegoro masih memiliki hubungan darah karena masih sama-sama berdarah biru dari Mataram Menoreh. Nah, usai Perang Jawa berakhir dan dimenangkan oleh Belanda,
maka ibu kota Temanggung dipindahkan ke Kecamatan Temanggung atau ibu kota Temanggung yang sekarang. Dan keturunan Tumenggung Sumodilongo ditunjuk Belanda sebagai Bupati Tumenggung pertama. Peristiwa ini juga dijadikan peringatan ulang tahun kelahiran Kabupaten Temanggung. Kita tetap di jalan ini, jalur Weleri Jakarta guys. Nah guys, dari sini kita tetap lurus ya di jalan ini, mengikuti jalan Ngadirejo agar kita bisa sampai ke Pasar Wage Adiwinangun Ngadirejo guys. Pasar ini adalah pasar tradisional yang sekarang disebut dengan pasar rakyat yang sangat kompleks. Terletak di Jalan Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dengan luas bangunan total 17.200 meter persegi, memakan lahan 14.700 meter persegi, yang menjadikan pasar tersebut termasuk dalam klasifikasi pasar rakyat tipe A dengan operasional pasar harian, dengan kapasitas pedagang paling sedikit 400 orang dan atau luas lahan paling sedikit 5.000 meter persegi. Pasar ini telah direnovasi pada tahun 2002 akhir yang selesai dan diresmikan pada awal tahun 2004 yang lalu guys. Lokasi Pasar Wage Adiwinangun ini berada pada jalan utama penghubung Kota Magelang dan Sukorejo. Karena kita menuju ke arah Dieng, maka kita akan berbelok ke arah kiri ya. Sedangkan ke arah kanan kita akan sampai di Sukorejo dan Jakarta guys. Sebagai penanda nanti di depan akan ada sebuah tugu, dan namanya juga sama dengan tugu yang ada di Jakarta guys. Namanya adalah Tugu Monas Ngadirejo. Tugu Monas Ngadirejo ini terletak di pertigaan arah Tambi Wonosobo dan Sukorejo Kendal, Parakan, Temanggung. Tugu ini merupakan ikon simbol kota Ngadirejo yang sangat familiar. Merupakan tempat bersejarah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa Indonesia. Tidak banyak referensi yang bisa kami dapatkan, sehingga kami tidak bisa menceritakan banyak kepada teman-teman semua. Tetapi dari bentuknya, tugu ini berwarna hitam dan terletak tepat di tengah kota Ngadirejo guys. Dari sini kita belok ke arah kiri ya, jurusan Tambi Dieng. Dari sini kita mulai menanjak dan akan lebih menanjak lagi ke depan guys, juga berkelok-kelok jalurnya. Untuk tempat wisata yang ada di depan adalah Umbul Jumprit. Kemudian ada juga Welit, merupakan tempat yang sangat populer dan banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar wilayah Temanggung guys. Memang kota ini merupakan kota yang banyak sekali wisata ya, karena memang pemandangannya sangat indah. Selain itu merupakan areal pertanian penghasil tembakau yang sangat produktif sekali. Oleh karena itu Temanggung disebut juga sebagai kota tembakau. Selain Temanggung adalah kota bersenyum ya, karena produk utamanya memang tembakau, dan di sini juga ada sebuah pabrik rokok gudang garam guys. Kalau kita lihat kondisi rumah-rumah masyarakat di sini banyak yang bertingkat dan sudah permanen. Artinya masyarakat di sini mempunyai pendapatan atau penghasilan yang banyak di atas rata-rata guys, dengan mengandalkan hasil pertanian maupun yang lainnya ya.
Di depan kita adalah kawasan wisata Umbul Jumprit guys. Kawasan Umbul Jumprit adalah suatu kawasan mata air yang terletak di lereng Gunung Sindoro dengan ketinggian 2100 meter dari permukaan laut. Situs ini terletak sekitar 26 km di sebelah barat laut Kota Temanggung. Mata air ini tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau dan menjadi sumber air bagi Sungai Progo. Mata air ini berada di bawah sebuah gua dan dinaungi pohon besar yang teduh. Terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Kawasan mata air ini dikaitkan dengan legenda Ki Jumprit, yaitu seorang ahli nujum kerajaan Majapahit yang muncul dalam Serat Centini. Situs Umbul Jumprit juga merupakan situs yang disucikan bagi aliran kepercayaan maupun agama Buddha. Sementara di sebelah kiri kita, Wapit namanya, merupakan salah satu objek agrowisata singkatan dari Wana Wisata Jumprit. Terletak di tengah hutan pinus lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Wapit adalah salah satu wisata alam di Temanggung yang bertemakan family traveling dan adventure, sehingga wisata alam ini cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Setelah melewati Umbul Jumprit dan Wapit, kita akan disuguhkan oleh tanjakan yang sangat menanjak. Kita di sini harus lebih berhati-hati. Di depan sini adalah tikungan Rendi. Entah bagaimana asal penamaannya. Kenapa tikungan ini diberi nama tikungan Rendi, guys? Nah, di sini kita itu harus lebih berhati-hati karena tikungannya sangat tajam dan menanjak juga sangat tajam ya. Di sebelah kiri kita ada rest area bambu toyo. Kita bisa beristirahat dan mendinginkan mesin di sini ya, karena sepanjang perjalanan kita terus menanjak. Di sebelah kanan adalah Gapura Desa Canggal, dan di sebelah kiri adalah rest area bambu toyo. Dari arah Temanggung, tanjakan ini tergolong ekstrim, guys. Akan tetapi, upah yang akan kita dapatkan di sini adalah sebuah view yang sangat indah. Kita seperti berada di atas awan, guys, karena kita berada di kaki Gunung Sindoro. Di sebelah kiri dan kanan kita adalah perkebunan milik masyarakat sekitar. Di area ini ada banyak sekali rest area yang tersedia, sehingga teman-teman tidak usah khawatir kalau ingin mendinginkan mesin atau ingin beristirahat sejenak. Ini adalah tanjakan Semati. Tanjakan ini juga ekstrim, guys, dan banyak kendaraan yang gagal nanjak di sini ya. Ini adalah kedua kalinya kami lewat daerah ini, sehingga sudah tidak kaget lagi dengan rute yang kami lalui. Tanjakan seperti tidak ada habisnya di sini, menanjak lagi dan menanjak lagi. Tetapi kami sudah siap mental, sehingga lebih tenang dalam menghadapi jalan yang ada di depan sini. Kami sarankan untuk teman-teman sebelum melewati jalur ini sebaiknya menonton video dulu, sehingga teman-teman bisa lebih siap mental ya. Untuk teman-teman yang jarang menanjak atau daerahnya merupakan daerah yang datar, sebaiknya berlatih dulu di daerah-daerah dengan tanjakan yang kurang terjal ya. Dan di sebelah kiri kita adalah area istirahat atau rest area. Kita masih terus melanjutkan perjalanan ya, guys, karena kita tidak mau terjebak kabut di sini. Oh iya, kalau daerah seperti ini banyak kabut, teman-teman disarankan untuk menyalakan fog lamp atau lampu kabut ya. Juga pada saat hujan sama ya, kita tetap menyalakan lampu kabut supaya lebih terlihat di depan kita. Di sebelah kiri kita adalah view Gunung Sindoro, guys. Pemandangan yang sangat indah ya. Jalur Tambi Dieng ini merupakan jalur yang terletak di sebelah utara Gunung Sindoro. Jalur ini merupakan jalur alternatif menuju ke Wonosobo juga, dan lebih dekat ke arah Dieng, guys.
Di sini view-nya sangat indah sehingga terbayarkan perjuangan yang kami lakukan. Di sini rute kembali menanjak dan berbelok, sehingga teman-teman harus lebih siap di sini ya. Karena tikungannya begitu tajam. Terlihat kendaraan roda 4 tidak bisa saling mendahului karena jalur di sini sangat sempit. Di sebelah kanan kita ada Bukit Sikendil yang juga merupakan tempat wisata yang mempunyai view yang sangat indah. Dari situ kita bisa melihat keindahan Gunung Sindoro dari atas bukit. Di sebelah kiri kita juga ada sebuah rest area yang sangat cantik ya, paling cantik di antara rest area yang lain, sehingga teman-teman juga bisa beristirahat lagi di sini dan menghabiskan waktu di sini. Karena apabila kita telah melewati rest area ini, maka kita akan kembali menanjak yang sangat terjal. Kalau hanya kita sendiri yang ada di jalan ini, tentu akan lebih enak ya. Tetapi masalahnya apabila di depan kita itu ada kendaraan lain yang mempunyai kecepatan rendah, artinya kita harus lebih berkonsentrasi supaya tidak terjadi tabrakan. Kondisi beriringan juga bisa menyebabkan rem cepat panas dan mesin mobil berat karena kita tetap menggunakan gigi 1 untuk berpawai dan berkonvoi. Di sini sudah terlihat hampir semua kendaraan sudah menyalakan lampu, termasuk lampu utama dan lampu fog lamp. Di sebelah kiri kita adalah tebing dan di sebelah kanan adalah jurang. Di depan kita ada sebuah jembatan yang tidak begitu nampak ya, tetapi jalur di sini sangat sempit guys dan nanjak. Nah, di depan kita mobil Suzuki Carry kemungkinan adalah orang lokal ya. Dia menggunakan lajur kanan untuk lebih mudah menanjak. Tetapi hal ini sebetulnya beresiko apabila di depan ada kendaraan lain yang sedang melintas. Jadi apabila kita menggunakan teknik tersebut, kita harus lebih berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Meskipun lebih landai, meskipun jalurnya cukup sempit dan pas kalau kita bersimpangan dengan kendaraan lain, akan tetapi jalur di sini sudah hot mix dan halus, sehingga memudahkan kita saat melintasi jalur ini. Yang terpenting di sini adalah ketenangan driver dan persiapan yang lebih matang. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan apabila melewati daerah ini, kondisi kendaraan juga harus fit ya, karena kita berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan, sehingga apabila mobil kita mengalami masalah, tentu akan lebih sulit lagi mendapatkan bengkel terdekat. Perhatikan juga kondisi bahan bakar kendaraan guys. Jangan sampai kita kehabisan bahan bakar di jalur ini, karena akan sangat menyusahkan apabila kita kehabisan bahan bakar di tempat ini. Di depan kita juga ada sebuah tempat wisata bernama Sibajang Grand Canyon guys. Sibajang Grand Canyon adalah objek wisata yang menegaskan sebuah kreativitas kekinian dalam balutan kelestarian alam dan potensi lokal. Tempat wisata ini tergolong masih baru, namun mampu menarik animo pengunjung untuk datang ke lokasi tersebut. View yang bisa didapatkan di sini adalah Bukit Sikendil dan Gunung Sindoro. Setelah melewati jembatan ini, kita akan melalui Dusun Sibajak, Desa Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah. Tikungan ini juga sangat tajam dan menanjak guys. Akan tetapi view yang kita dapatkan setelah melewati tanjakan ini sangat luar biasa. Rumah-rumah penduduk di sini juga kebanyakan bertingkat ya, yang menandakan bahwa perekonomian mereka sangat mapan.
Kebanyakan dari mereka juga mempunyai kendaraan roda 4 seperti mobil dan truk untuk mengangkut hasil bumi. Bukan hanya bangunan berlantai 2, akan tetapi bangunan berlantai 3 juga ada di sini guys. Luar biasa penduduknya ya. Sementara ini kami masih belum tahu apakah rumah-rumah itu merupakan rumah pribadi atau disewakan seperti homestay yang ada di Dieng. Tak ada lagi sebutan untuk daerah ini ya. Cocok sekali dibilang kalau desa ini adalah desa miliarder, karena satu rumah di sini mungkin harganya lebih dari 2 miliar guys. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin pada saat jalan-jalan di sini masih belum bagus, sehingga para petani sulit sekali mendapatkan akses untuk menjual dagangan mereka. Hal ini tentu membawa berkah bagi para penduduk yang berpenghasilan sebagai seorang petani, dengan mudahnya akses yang bisa mereka lewati guys. Nah, setelah tikungan dan tanjakan ini, di sebelah kiri kita juga ada perkebunan, dan di sebelah depan kita merupakan pintu gerbang dari agrowisata Tambi, dan juga merupakan base camp Sindoro dari arah Sigedang. Di sini sangat estetik sekali dan instagramable, sehingga sering sekali dijadikan objek untuk berfoto atau berselfie ria bersama teman-teman dan keluarga. Kebun Teh Tambi merupakan sebuah tempat wisata dengan konsep agrowisata yang menyajikan pemandangan yang indah dan sejuk. Suasana di sini juga tenang dan juga damai. Kebun teh di Wonosobo ini merupakan destinasi favorit untuk dikunjungi. Jika hari libur atau akhir pekan, pasti ada banyak sekali wisatawan yang datang, bukan hanya dari sekitar Wonosobo maupun Dieng saja. Mereka yang berasa hidup di kota tentu akan sangat bahagia sekali kalau kita berada di sini ya, karena tempat ini mempunyai panorama dan udara yang sejuk. Tempat ini merupakan tempat yang sangat recommended untuk healing dan melepaskan penat, dengan ditemani secangkir kopi maupun teh hangat. Teman-teman juga bisa membuat wedang jahe di sini. Tentu rasanya akan lebih nikmat dibanding dengan minum di rumah. Teman-teman yang ingin berlibur ke kebun teh ini juga bisa loh, dengan tiket masuk 10.000 per orang. Ada juga biaya tambahan parkir sebesar 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Di wisata ini teman-teman bisa melewati sebuah jembatan kayu yang sangat cantik, yang menjadi daya tarik di kebun teh Tambi ini. Posisi jembatan ini berada di tengah kebun. Jembatan kayu ini dijadikan akses pengunjung untuk berkeliling sekitar kebun teh Tambi, karena menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Tak sedikit dari pengunjung yang menjadikannya sebagai spot untuk berfoto. Di kebun teh Tambi ini kita juga bisa bercamping, karena di sini juga ada area camping atau berkemah bersama kawan-kawan dan komunitas. Kita bisa menghabiskan waktu semalaman bersama alam sambil mendengarkan nyanyian alam yang jarang didengar. Dan di pagi hari kita bisa melihat matahari bersinar dengan sangat lembut. Yakin. Sangat. Beneran sepion nggak guys? Cuma kayak tok set gitu ya. Semenai paling senti Bob. Sindoro sing kiri ta sing kanan?
ya. Yung ora. Hot. I'm hot. Hotman. Iya, saya kan nyetir Oh, jadi Dedek, hotman. kamu tadi pas lagi tidur, kita tuh lewat jalan yang liuk kayak gitu deh. Kamu nggak ngerasa kan? Ini udah bangun lagi Dedek. Udah tidur berapa kali. Ini yang dulu deh kita lewat sing kayak gini banget Dek. Ingat nggak Ini teh Tambi namanya. yang membelah pegunungan? Kita lewat kebun teh. Tapi Banyak apa sih? bentar lah. Udah encok. Kamu tidur be encok. Ini udah Ya mau dari kemarin atau manggung ya. Ya sih layak lah jalan. Sini nambah. Dicor pula. Tempat wisatanya Sindang Utara. Jembatan yang baru. Kartu bisa apa? Hah?
men jalannya cilik Iya. ya. Ada lagi kan apa lurus terus lewat jalan sing gede. Weh, itu kan ada yang bisa. Ini kan ada nomor. Nomor. Nah, di sini kalau kita belok ke arah kanan, kita akan sampai di Dieng, dan kalau kita belok ke arah kiri, kita akan sampai ke ibu kotanya Wonosobo, guys. Sekitar 200 meter kita akan belok ke arah kanan dan jalur akan terus menanjak. Nah, dari sini kami mencari rest area terdekat karena waktu sudah maghrib atau sudah petang ya, sehingga kami harus beristirahat sebentar untuk mendinginkan mesin dan juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, guys. Cuaca sudah mulai gelap dan semua kendaraan sudah menyalakan lampu. Di sebelah kiri dan kanan jalan nampak sesak sekali. Ada beberapa kendaraan yang parkir yang menambah sesaknya jalan ini. Dari Tugu ini pertigaan Dieng Tambi, kita belok ke arah kanan. Kita akan beristirahat di sebuah pom bensin di Kecamatan Kejajar. Kami sebut sebagai pom bensin Kejajar untuk lebih mudahnya ya. Dan ini adalah jalur Dieng, jalur yang pertama kali kami datangi. Dan ini adalah malam hari. Nah, perjalanan kita kali ini hanya akan sampai di pom bensin Kejajar, guys. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ini di vlog selanjutnya ya. Perjalanan malam hari menuju ke Dieng. Teman-teman yang takut menanjak mungkin bisa melihat vlog kami, bagaimana persiapan kami, sehingga lebih siap lagi ya teman-teman. Karena perjalanan malam ini bukan hanya kondisi kendaraan yang fit, juga driver yang fit, tetapi juga lampu kendaraan yang harus proporsional, yang harus terang. Karena jalur di sini berkelok-kelok serta menanjak. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar supaya bisa mendukung channel kami ke depannya. Dan kami akan berusaha memberikan rekomendasi tempat-tempat wisata maupun road trip buat teman-teman semua. Bukan hanya jalan-jalan yang kami tuju, tetapi membagikan pengetahuan kepada teman-teman semua, sehingga kami harapkan dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan juga bermanfaat bagi kami ke depannya, karena telah membagikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Oke, SPBU atau pom bensin Kejajar sudah ada di depan mata, terletak di sebelah kanan jalan Wonosobo Dieng ini ya. Kita bersiap-siap untuk belok ke arah kanan dengan memberikan sen kanan, guys. Dan kami akan beristirahat sebentar di SPBU Pertamina Kejajar ini ya, supaya lebih fresh karena sudah mencuci muka dan beristirahat sebentar. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog selanjutnya di channelnya Kakak Dedek. See you again. Thanks for watching my YouTube channel.